Telepon. Ayo, sini deh. Penyelamatan 6 orang penumpang perahu di laut berlangsung dramatis. Kericuhan iringi pengosongan lahan milik pemerintah provinsi. Kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di ibu kota. Pekerja pelabuhan berlarian sambut kedatangan ribuan pemudik. Halo, selamat pagi Misa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Kamis 22 Desember 2022. Bersama saya Jimmy Darusman dan saya Syala Baladraf. Kami akan hadir menemani Anda dalam rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Betul, dan juga selamat Hari Ibu ya buat seluruh ibu yang ada di Indonesia, termasuk juga Syala, selamat Hari Ibu. Terima kasih. Baik, langsung kita mulai informasi pertama Misa dari kecelakaan yang ada di perairan. Sebuah perahu motor berpenumpang 6 orang di perairan Tanjung Batu, Toli-Toli, Sulawesi Tengah terbalik usai dihantam ombak besar. Beruntung seluruh penumpang selamat setelah mendapatkan pertolongan dari polisi dan tim SAR. Pinggir saja dulu. Pinggir. Tolong dulu kasih dulu itu anak-anak. Kita evakuasi dulu ini anak-anak. Mana yang kecil? Baru kita tarik perahunya. Akibat diterjang ombak besar dan angin kencang, sebuah perahu milik seorang nelayan terbalik di perairan Tanjung Batu, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Rabu siang. Peristiwa naas ini terjadi saat perahu yang berisikan 6 orang hendak pulang dari Tanjung Batu menuju Pulau Lutungan usai berbelanja kebutuhan sehari-hari. Beruntung, tak lama berselang, melintas sebuah speedboat dari kantor kepolisian Pelabuhan Toli-Toli yang langsung memberikan pertolongan. Keenam korban perahu tenggelam akhirnya berhasil diselamatkan. Hanya saja, satu korban remaja perempuan harus dilarikan ke rumah sakit Mokopido Toli-Toli karena dalam kondisi lemas akibat banyak meminum air laut dan tidak bisa berenang. Dan pada saat balik ke Pulau Lutungan, setibanya di perjalanan, perahu mereka tumpang ini dihantam oleh angin kencang dan ombak besar, sehingga perahu yang mereka tumpang ini tenggelam. Dan untuk korban jiwa tidak ada, alhamdulillah. Pihak kepolisian kini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas laut di perairan Tanjung Batu karena kondisi cuaca buruk. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pencarian 2 nelayan yang dilaporkan hilang di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara akhirnya berhasil ditemukan selamat. Ya, kedua nelayan sempat terombang-ambing di tengah laut setelah kapal mereka mengalami kerusakan mesin. 2 nelayan asal desa Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan Rabu sore. Keduanya yakni Abdul Latif dan Nur Sain ditemukan di perairan Teluk Bone sudah dalam keadaan lemas karena kehabisan logistik makanan. Saat kejadian, kapal mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing dihantam gelombang tinggi. Beruntung ada sebuah kapal nelayan lainnya yang melintas menemukan mereka untuk memberikan pertolongan. Sebelumnya, Latif dan Nur Sain dilaporkan hilang pada Selasa 20 Desember lalu karena tak kunjung melaut seperti biasanya. Pada saat diketemukan dalam kondisi selamat namun sudah dalam keadaan lemas. Selanjutnya kedua korban dievakuasi ke Desa Lawata di Kabupaten Kolaka Utara dan pada pukul 14.00 telah tiba dan diserah terimakan kepada keluarga korban yang sudah menunggu.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, evakuasi dramatis lainnya dilakukan oleh petugas damkar terhadap seorang lansia yang terjebak di dalam tokonya selama 2 hari. Ya, diduga korban terjatuh lalu tak sadarkan diri dalam keadaan toko terkunci dari dalam. Bener kan? Enggak. Begitu berhasil masuk ke dalam toko, Hadi, 70 tahun, ditemukan tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Anak korban pun panik. Bapaknya enggak apa-apa. Bawa keluar dulu. Petugas selalu bersiap mengevakuasi korban. Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran harus membongkar pintu toko sepatu di Jalan Majapahit, Mojokerto menggunakan gergaji besi karena dikunci dari dalam. Diduga korban yang juga pemilik toko terjatuh lalu tidak bisa bangun saat sedang sendirian di toko minggu malam lalu. Belum tahu apa penyebab orang yang terjebak di dalam toko. Sementara ini kita koordinasi dulu sama yang pemilik toko. Kalau tidak salah mungkin tertinggal di dalam toko. Petugas selalu mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Gatul Mojokerto untuk mendapat perawatan medis. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemirsa, 2 orang tewas tertimbun material longsor tebing Sungai Woro setinggi 75 meter di Klaten, Jawa Tengah. Selain memakan korban jiwa, material longsor juga menimbun 2 unit truk yang dikemudikan oleh korban. Begitu mengetahui ada 2 orang tertimbun tanah longsor, warga Kemalang, Klaten, Jawa Tengah beramai-ramai mendatangi Sungai Woro Rabu siang. Warga dan petugas kemudian melakukan evakuasi korban bernama Sudarsono dan Sularno dari kabin truk dengan mengerahkan 1 unit alat berat. Saat longsor terjadi, kedua korban sedang mengemudi truk untuk mengambil pasir. Tebing Sungai Woro setinggi kurang lebih 75 meter itu longsor. Dari 3 truk tersebut, 1 truk bisa menyelamatkan diri atas nama saudara Pak. Terus yang 2 truk tidak bisa menyelamatkan diri, tertimpa longsoran sekaligus dalam truk tersebut. Setelah dievakuasi, jenazah 2 korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, kericuhan mengiringi pengosongan lahan milik Pemprov Sulawesi Selatan. Ya, meski mendapat penolakan warga, lahan seluas 4 hektar berhasil dikuasai pemerintah provinsi. Pemilik rumah dan seorang ibu bersama anaknya ini bertahan saat petugas Satpol PP hendak mengosongkan lahan yang ditempatinya. Perlawanan penghuni rumah ke petugas pun tak terelakkan. Pengosongan lahan seluas 4 hektar di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan pada Rabu siang juga menyasar sejumlah bangunan rumah dan lapak pedagang. Kendati ada penolakan keras dari warga, petugas berhasil menertibkan dan menguasai lahan milik pemerintah daerah tersebut. Ke Polsek Kesan, ke petugas tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani membantu kami, Kesan. Ini berapa luas nih tanahnya nih, Pak? Ini tanah sesuai izin, Pak, 10 hektar, Pak. Oh, yang punya sebenarnya siapa sih, Pak? Pak Tombi Cela. Pak Tombi Cela yang punya ini, Pak. Sementara Pemprov itu mengaku ada dia punya sertifikat. Dia menganggap bahwa ini tanahnya katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari Biro Hukum tadi, silakan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Ini sudah berapa kali bermasalah? Sudah bermasalah. Ya, selalu kita menangkan.
Sementara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan telah mensosialisasikan dan memberi kelonggaran waktu pembongkaran. Namun karena warga dianggap membandel, petugas pun melakukan upaya paksa. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, puluhan kaum ibu yang tergabung dalam Ibu Pekerja Rumah Tangga atau PRT menggelar aksi unjuk rasa di Taman Padang depan Istana Negara Jakarta Pusat. Ya, mereka mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dengan memakai pakaian adat tradisional, puluhan ibu-ibu berkumpul di Taman Padang depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah spanduk dan poster membenarkan kisah pilu sejumlah pekerja rumah tangga juga ikut dipampang dalam aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, para demonstran mendesak agar pemerintah segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Mereka menilai RUU PPRT sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para PRT pekerja rumah tangga. Berikutnya aksi kejar-kejaran warnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Duren Sawit dan wilayah Gambir, Jakarta. Iya, salah seorang petugas bahkan sempat terjatuh saat berupaya mengamankan seorang PMKS yang berupaya kabur memasuki gang permukiman warga. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS berusaha menyelamatkan diri saat mengetahui adanya razia yang digelar petugas gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu malam. Bahkan, salah seorang petugas Satpol PP terjatuh saat berupaya mengamankan PMKS tersebut. Meski sempat diwarnai aksi perlawanan, namun sebanyak 10 orang PMKS berhasil diamankan petugas. Razia ini dilakukan guna menciptakan ketertiban serta estetika kota, terutama jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Sudin Sosial dengan dibantu oleh TNI Polri dari Kogartat, ya kita melakukan ini untuk di penghujung tahun ini. Ya, untuk penghujung tahun ini supaya terciptanya beautifikasi kota yang selama ini kita ini adalah Jakarta Pusat, ya, supaya terjadi kegiatan menjelang Natal ini supaya ke depan supaya lebih bagus. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur juga turut menggalakkan razia terhadap PMKS Rabu sore. Dari beberapa titik yang berada di wilayah Jakarta Timur, petugas mengamankan puluhan PMKS. Selanjutnya, PMKS yang terjaring razia tersebut langsung dibawa ke panti sosial guna dilakukan pembinaan. Tim Liputan melaporkan. Plafon ruang IGD RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat terbakar, menimbulkan kepanikan pasien dan para tenaga medis. Ya, dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Terjadi kebakaran di ruang IGD Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Kepanikan terlihat di bagian instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu siang. Beberapa orang pasien berlarian keluar ruangan IGD begitu mengetahui adanya kebakaran di bagian plafon rumah sakit. Sejumlah petugas medis juga mengevakuasi pasien yang ada di ruangan tersebut. Sementara petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air untuk memadamkan api. Asap api pertama kali terlihat dari plafon ruang IGD dan diduga dipicu oleh korsleting. Pasien-pasien. Tapi pas sudah diperiksa di sini, sakitnya parah, mau dirawat gitu. Pas udah di dalam, dia kan udah daftar. Terus di luar itu teriak-teriak kan, bakaran ya gitu. Oh gitu. Terus dia kan nggak bisa jalan. Terus dipanggil sama Trafo listrik yang berada di Polres Tuban, Jawa Timur terbakar. Nah, dugaan sementara box atau kotak panel trafo yang terkena air hujan diduga menjadi pemicu timbulnya api. Inilah kobaran api yang muncul dari dalam Polres Tuban di Jalan Wahidin Sudirohusodo Rabu malam. Api yang membakar trafo listrik itu terus membesar walaupun kondisi sedang diguyur hujan deras. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting pada bagian box panel trafo akibat
kena atau kemasukan air hujan. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah anggota kepolisian yang ada di dalam Mapolres Tuban langsung bergegas memadamkan api menggunakan apar sehingga api tidak menjalar ke bangunan lainnya. Pemirsa, hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai mengakibatkan ratusan rumah di Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat terendam banjir setinggi 1 meter. Petugas gabungan berjibaku untuk menolong warga dari kepungan banjir. Petugas gabungan berupaya untuk menyelamatkan warga dengan perahu karet menyusul terendamnya permukiman setinggi 1 meter di kawasan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sedikitnya 300 rumah Selasa malam terdampak banjir akibat hujan deras dan sejumlah sungai meluap di wilayah ini. Kan kiriman dari Kuningan, Mbak. Jadi kalau Kuningannya besar, buang ke Cirebon, Cirebon juga besar, nah akan terjadinya seperti ini, Pak. Hujan derasnya lama, Pak? 3 jam, Pak. Kurang lebih 3 jam. Sementara hujan lebat dan angin kencang merobohkan rumah warga di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. BPBD langsung berjibaku membersihkan reruntuhan dan memberi bantuan kepada penghuni rumah yang terdampak bencana cuaca buruk tersebut. Maruli Habibi dan Asep Solihin melaporkan dari Bogor dan Cirebon, Jawa Barat. Hujan deras yang terus mengguyur membuat sejumlah daerah terendam banjir. Ya, di antaranya tebing tinggi Sumatera Utara dan Aceh. Jalan di Kabupaten Aceh Utara ini terendam banjir setelah hujan deras terus mengguyur sejak Rabu dini hari. Ketinggian air mencapai 1 meter merendam 10 kecamatan. Warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir diduga akibat 4 sungai di kawasan tersebut meluap. Kita bukan nggak bisa kita menolak yang namanya iklim, cuaca, kan? Tapi kalau sungainya itu nggak dibenahi, jadi kami selalu menyarankan itu pemerintah melakukan penanganan banjir ini terintegrasi. Terintegrasi itu dimulai dengan normalisasi sungai. Hal serupa juga terjadi di kota tebing tinggi Sumatera Utara. Sejumlah rumah warga di 5 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter membuat ribuan jiwa terdampak hingga menyulitkan aktivitas warga. Banjir terjadi diduga akibat curah hujan yang tinggi hingga 3 sungai di kawasan tersebut meluap. Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam sejumlah jalan lintas kota. Tim Liputan melaporkan. Ya, jelang libur Natal dan Tahun Baru, BMKG mendeteksi cuaca buruk masih akan melanda sebagian provinsi di Indonesia. Nah, menurut ahlinya, anomali dinamika atmosfer yang terjadi bersamaan menjadi salah satu pemicunya. 4 fenomena yang terjadi secara bersamaan mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat, bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrim 25 Desember hingga 1 Januari 2023. Yang pertama, jadi ada 11 provinsi yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Bahkan dikhawatirkan dapat menjadi ekstrim. Apalagi saat ini memang memasuki puncak musim. Pemirsa, dampak banjir lahar dingin di Lumajang, Jawa Timur membuat sejumlah pelajar yang ingin berangkat ke sekolah terpaksa digendong saat melintasi arus sungai. Ya, hal ini dilakukan karena akses jalan utama rusak disapu banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih menyisakan pilu bagi sebagian warga. Para pelajar sekolah dasar di Desa Jugosari yang ingin pergi ke sekolah terpaksa harus digendong oleh aparat TNI, orang tua, dan warga sekitar untuk menyeberangi aliran sungai Kaliregoyo. Hal ini dilakukan karena akses jalan utama rusak disapu banjir lahar dingin. Sedangkan untuk perbaikan jembatan masih belum bisa dilakukan karena banjir lahar masih kerap terjadi menerjang aliran sungai.
akses menuju ke rumah mereka itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Artinya Ya ini akses. yang satunya ini. Jadi kalau pulang guru-guru mesti ya? Yang ngantar, Pak. Ngantar ya? Ada apa-apa. Banjir lahar yang menerjang Lumajang terakhir terjadi pada Selasa sore dengan getaran amplitudo maksimal 10 mm. Material vulkanik berupa batu dan pasir pun terbawa arus hingga ke radius lebih dari 17 km. Kondisi ini yang membuat para orang tua dan guru khawatir akan keselamatan para siswa jika dibiarkan menyeberangi aliran sendirian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, diduga alami remblong, truk tronton pengangkut kain menabrak rumah dan truk box di Jalan Arteri Jakarta Bandung Purwakarta. Naas sopir terjepit kabin truk yang ringsek dan proses evakuasinya berlangsung dramatis. Dalam video amatir milik petugas damkar Purwakarta terlihat supir truk pengangkut kain terjepit di kabin truk yang ringsek. Petugas damkar mengevakuasi korban bernama Adi Anggara, namun karena terjepit di badan kabin, proses evakuasi berlangsung dramatis. Setelah selama 2 jam, korban akhirnya berhasil diselamatkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Habis 2, rumah 1. Rumah 1. Ya. Untuk korban? Korban sementara nggak ada, luka-luka berat Pak. Peristiwa itu bermula saat truk tronton melaju dari arah Bandung tujuan Jakarta. Saat melintas di Jalan Arteri Jakarta Bandung Purwakarta, truk menabrak mobil box, rumah, dan 2 warung. Diduga tabrakan itu terjadi karena rem truk tidak berfungsi dengan baik. Kecelakaan itu dalam penanganan polisi unit penegakan hukum Laka Lantas Polres Purwakarta. Syamsun Nursa melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Di informasi lainnya, diduga gara-gara menegur rekan yang tidak mengikuti apel, seorang anggota polisi di Kampar Riau ditikam rekannya. Ya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah Aibtu Ruslan diserahkan kepada pihak keluarga usai menjalani visum di rumah sakit dan langsung dimakamkan di TPU Kartama. Personel kepolisian yang bertugas di Badan Unit Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN itu tewas ditikam rekannya sendiri Bribka WF di lingkungan SPN Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kampar Riau, Selasa malam 20 Desember 2022. Penikaman itu terjadi lantaran pelaku tak terima ditegur korban yang merupakan seniornya. Cekcok mulut pun terjadi hingga pelaku naik pitam lalu menikam korban menggunakan sebilah belati. Keterangan yang kami dapat sementara bahwa kejadian tersebut bermula dari ditegurnya pelaku oleh korban, yang korban ini bertugas sebagai anggota Provos SPN, karena pelaku tidak mengikuti apel konsolidasi dari satu kegiatan yang harusnya dia hadiri. Korban menderita luka tusuk di dada dan lengan, dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku yang melarikan diri kini tengah dalam pengejaran petugas. Ahmad Dison melaporkan dari Kampar Riau. Ya, dari sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, ahli psikologi forensik ini memaparkan hasil pemeriksaan Ferdi Sambo dan tersangka lainnya. Sementara Ferdi Sambo dan istri Putri Chandrawati juga membantah tanggapan ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, jaksa menghadirkan saksi ahli psikologi forensik dan saksi ahli hukum pidana. Dalam kesempatan ini terdakwa Ferdi Sambo membantah keterangan ahli hukum pidana. Saya ingin membantah keterangan ahli Pak Effendi Saragih, mohon maaf. Tadi disampaikan bahwa semua BAP dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Tapi di sini BAP yang ada di keterangan ahli ini dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka hanya ditulis dengan 12 baris, yang mulia. Sehingga saya yakin bahwa ini pasti tidak akan objektif, tapi melakukan pendapat sesuai dengan keinginan penyidik untuk mentersangkakan kami berlima. Sementara dalam kesaksiannya, ahli psikologi forensik memaparkan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap 5 orang terdakwa, diantaranya Ferdi Sambo dan
Putri Chandrawati. Informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Yosua berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. 15. Bahwa Ferdi Sambo memperoleh informasi secara langsung dari Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Yosua sehingga memicu emosi kemarahan Ferdi Sambo yang intens. Ahli psikologi forensik juga menjelaskan kesimpulan pemeriksaan dari seluruh terdakwa dinilai punya potensi psikologi yang baik untuk ikut proses peradilan. Keterangan seluruh terdakwa secara umum dapat diterima terkait dugaan pembunuhan Yosua. Reni menegaskan digunakan atau tidaknya hasil pemeriksaan psikologi forensik merupakan keputusan majelis hakim. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, kantor pemerintahan Gubernur Jatim digeledah KPK terkait pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Ya, penyidik membawa 3 koper besar dari sejumlah lokasi yang diperiksa, diantaranya di kantor pemerintahan, kantor Sekda Provinsi Jawa Timur, dan kantor Bapeda. Setelah menggeledah gedung DPRD Jawa Timur selama 2 hari, Rabu pagi petugas KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Penggeledahan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang diduga terlibat kasus korupsi dana hibah. Ada beberapa titik penggeledahan yang dilakukan KPK yakni di kantor Biro Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapeda serta ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Ya, pasti ada urusannya. Mereka minta dari kekerasan untuk perencanaannya, anggarannya digunakan, itu aja paling. Usai menggeledah hampir selama 10 jam, penyidik KPK keluar membawa 3 koper besar yang diduga berisi berbagai dokumen. Para penyidik langsung meninggalkan TKP tanpa memberikan keterangan apapun terkait penggeledahan yang dilakukannya. Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyoroti aksi operasi tangkap tangan KPK yang tidak perlu dilakukan jika sistem yang ada menggunakan komputerisasi atau digital seperti e-katalog dalam memerangi praktik korupsi. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang melawan kita? Sebelumnya KPK kembali berhasil menjaring pejabat publik dalam operasi tangkap tangan. Kali ini gilirannya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beserta 3 orang lainnya. Para tersangka diduga terlibat dalam kasus suap dana hibah menggunakan APBD Jawa Timur dengan nilai sekitar 5 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ya, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah pelabuhan terus dipadati pemudik yang akan pulang kampung. Arus mudik sepanjang hari Rabu kemarin diwarnai antrean panjang dan saling berdesakan. Begitu kapal bersandar, ratusan porter langsung berlarian menyerbu para penumpang yang tiba di Pelabuhan Bitung, Kota Sulawesi Utara, Rabu pagi. Jumlah penumpang mencapai 5.000 orang dalam sehari. Sementara penumpang menunggu turun dari kapal, calon penumpang lainnya antri berdesakan untuk naik ke kapal. Ya, lonjakan penumpang sudah terjadi sejak minggu lalu dan diprediksi akan meningkat 2 hari jelang Hari Natal.
Kepadatan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso Merauke, Papua Selatan Rabu malam. Warga yang akan pulang kampung menggunakan kapal Sabuk Nusantara 114 harus berebut menaiki kapal. Meski hanya 500 tiket yang disiapkan, namun ribuan warga nekat datang ke pelabuhan walau belum memegang tiket. Kondisi ini membuat petugas kesulitan untuk menyeleksi calon penumpang yang sudah membeli tiket. Akibatnya keberangkatan kapal tertunda hingga 2 jam. Bagi warga, transportasi kapal laut memang menjadi primadona. Selain karena murah, hanya kapal laut saja yang datang menuju distrik Kimam setiap hari. Sedangkan pesawat hanya terbang sekali dalam seminggu. Itu pun jika cuaca baik. Sementara dari pantauan udara di Pelabuhan Merak, Banten, tampak ratusan kendaraan antre untuk masuk kapal di dermaga eksekutif. Padatnya antrean membuat para penumpang harus menunggu hingga lebih dari 3 jam. Para penumpang yang ingin menggunakan jasa kapal feri harus menelan kekecewaan atas layanan pihak ASDP. Gelombang pemudik tujuan Pulau Sumatera melalui jalur Pelabuhan Merak masih akan terjadi hari ini hingga 1 hari menjelang Hari Raya Natal. Dan pemirsa, kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Iya, salah satunya diduga dianiaya ayah tiri anak batita tewas sesaat lagi di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, seorang anak balita di Sleman, Yogyakarta terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah bagian kepalanya tertembak peluru nyasar yang diduga dari petugas kepolisian. Di area warung makan yang berada di Kelurahan Sariharjo, Sleman, Yogyakarta inilah seorang anak balita berusia 4 tahun menjadi korban peluru nyasar. Korban terluka tembak yang diduga berasal dari pistol anggota polisi. Peristiwa berawal saat korban bersama ayahnya sedang makan di lokasi kejadian. Namun, tiba-tiba seorang anggota Polsek Ngaglik melepaskan tembakan saat melerai keributan. Diduga, peluru yang dilepaskan sang polisi menyasar ke kepala korban. Kesimpulan sementara karena adanya kemiripan waktu dari kejadian tersebut, kemudian anggota kami melaporkan kepada kami dan menyerahkan senjata yang memang digunakan untuk memberikan tembakan peringatan pada kejadian di siang hari. Walaupun secara jarak untuk TKP 1 dan kedua sekitar 900 sampai dengan 1 km. Polisi masih akan melakukan uji balistik dengan memeriksa senjata tersebut. Dugaan penembakan yang menembakkan peluru nyasar dari anggota polisi tersebut kini masih dalam penanganan Polresta Sleman, Yogyakarta. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tega memotong alat kelamin anak kandungnya yang sedang tertidur pulas. Nasib malang menimpa RAW, bocah laki-laki asal Kecamatan Luwingsari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Anak berusia 5 tahun itu terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit SNC setelah diduga mengalami tindakan kekerasan oleh ayah kandungnya berinisial JA. Selasa petang, sang ayah tega memotong alat kelamin korban menggunakan silet saat tengah tertidur lelap. Akibatnya korban mengalami pendarahan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Rencananya korban akan segera menjalani operasi. Dan ternyata betul. Informasi yang kami dapatkan dari keluarga bahwa peristiwa ini diduga telah terjadi pemotongan alat vital kepada anak yang usianya 5 tahun, di mana pelakunya adalah ayah kandungnya, diduga ayah kandungnya. Tak lama berselang, sang ayah 39 tahun berhasil diamankan petugas dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Motif tindakan sadis pelaku itu masih didalami polisi. JA juga akan diperiksa kejiwaannya lantaran keterangannya yang kerap berubah-ubah. Kita masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Keterangannya masih berubah-ubah.
Terus mungkin kita juga nanti ke depan akan melaksanakan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Kalau di TKP kita menemukan silet, jadi dipotongnya pakai silet. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain silet yang digunakan pelaku memotong alat vital korban dan baju berlumuran darah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga dianiaya ayah tirinya, seorang bayi berusia 1,5 tahun di Subang, Jawa Barat tewas. Tim Inafis Polres Subang bersama Polsek Pamanukan mendatangi Rumah Sakit Medical Center Pamanukan untuk memeriksa jasad bayi berumur 1,5 tahun yang diduga tewas dianiaya ayah tirinya. Peristiwa terjadi di rumah kontrakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Saat ibu korban pergi untuk membeli popok, korban ditinggal di rumah bersama ayah tirinya. Saat kembali ke rumah, ayah tiri korban nampak bersiap untuk pergi. Dengan nada kesal, terduga pelaku mengatakan jika sang anak telah buang air besar di kasur. Ibu korban pun kaget saat mendapati sang anak sedang sekarat, sementara terduga pelaku telah kabur. Ternyata si anak udah lemes pak keadaannya, udah gitu. Saya bawa ke bidan, masih ada napasnya di bidan. Terus saya tinggal ke rumah lagi, dari rumah bidan saya ke rumah lagi, ke rumah kontrakan di Batangsari. Saya itu mau ngambil HP saya buat ngebel keluarga kan. Pas saya kesana lagi anak udah nggak ada napasnya, udah nggak ada katanya Bu. Benar bahwa kami telah menerima laporan dari ibu korban bahwa terjadi penganiayaan yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Dan sementara sekarang ini anggota sedang turun ke lapangan, masih dalam penyelidikan. Selain memeriksa jasad korban, polisi juga telah memeriksa TKP dan masih mengejar terduga pelaku yang kabur. Terduga pelaku baru 3 bulan menikah dengan ibu korban dan baru 5 hari menempati kontrakan. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Kasus ini masih dalam pemeriksaan polisi sektor Pamanukan, Subang. Jenal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya, kesal hanya karena kendaraannya disalip, seorang ayah bersama anaknya di Kulon Progo, Yogyakarta tega mengeroyok korbannya. Seorang ayah bersama anak dan rekannya di Kulon Progo, Yogyakarta tega menganiaya 2 pengendara sepeda motor hanya karena kesal kendaraannya disalip. Buntut dari pengeroyokan ini, polisi langsung bergerak cepat meringkus ketiga tersangka. Saat ditangkap polisi, para tersangka nyaris jadi bulan-bulanan warga. Sang ayah berinisial PN merupakan residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara. Saat melakukan pengeroyokan, PN menganiaya korbannya dengan menggunakan pisau cutter. Akibatnya korban mengalami luka sayat di tangan dan pinggangnya. Tersangka 2 atau inisial P melakukan penganiayaan dengan menggunakan gesper ikat pinggang. Kemudian inisial A ini dia menggunakan tangan kosong. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita 3 kendaraan sepeda motor serta barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan jalanan. Ketiganya akan dikenakan pasal tentang pengeroyokan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, di informasi lainnya, menyusul viralnya video dugaan penganiayaan seorang pria terhadap anak dan istrinya, polisi akhirnya memulai penyidikan. 3 orang yang menjadi korban menjalani pemeriksaan polisi. Dalam kuasa hukumnya, seorang wanita bersama kedua anaknya yang menjadi korban penganiayaan seorang pria Rabu sore mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka diperiksa kasus penganiayaan yang dilaporkannya sejak 23 September lalu. Selain kasus penganiayaan terhadap 2 anak kandungnya, korban juga melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan pelaku sejak tahun 2021 lalu. Meski status perkara sudah ditingkatkan ke penyidikan, namun penyidik belum menetapkan tersangka. Status saksi kan dalam proses lidik, sekarang sudah naik sidik tadi malam. Nah, mudah-mudahan dengan BAP kita bisa ditingkatkan sebagai tersangka dalam waktu yang dekat. Kemudian dalam proses sidik ini kan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa, baik penangkapan dan penahanan dan lain-lain. Tim penyidik mengatakan pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan tambahan untuk mendalami motif penganiayaan. Terduga pelaku hingga saat ini masih berstatus saksi terlapor. Penyidik menjadwalkan untuk pelapor kemudian
kemudian 2 korban yang dimintain keterangan tambahan. Terlapornya kapan diperiksa, Bu? Dijadwalkan pasti oleh penyidik. Bu, untuk status terlapor sendiri sejauh ini? Untuk status masih saksi terlapor, masih didalami. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, ketiga korban meninggalkan Mapolres Rabu malam. Pemeriksaan ini mengungkap motif penganiayaan antara kesal sang anak bermain game online. Pemukulan ke anak, pemukulan ke anak, pemukulan ke anak. Sebelumnya beredar video penganiayaan seorang pria terhadap anaknya di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain tega menganiaya anak kandungnya, sang istri juga diketahui kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Konflik penembokan akses jalan di Tulung Agung, Jawa Timur akhirnya hampir menemukan jalan keluar. Tembok sedianya dibongkar dalam waktu sepekan ke depan. Perselisihan antar keluarga di Desa Beji, Boyolangu, Tulung Agung terkait kepemilikan lahan yang difungsikan sebagai jalan yang berujung penembokan kini mulai terselesaikan. Pembangun tembok yakni keluarga Rianto yang awalnya hanya bersedia membongkar sebagian tembok akhirnya akan membongkar seluruhnya pada sepekan ke depan. Dengan demikian, jalan bisa kembali digunakan untuk akses keluar masuk keluarga Haryono. Pak Rianto sendiri sudah siap nanti memberi jangka waktu 1 minggu bahwa tembok itu mau dibongkar. Gitu mas ceritanya. Alasan menunggu waktu 1 minggu? Pak Rianto tuh menunggu 1 minggu karena masih musyawarah keluarga. Persoalan saling klaim kepemilikan tanah jalan ini sudah lama terjadi. Selama ini setidaknya 5 kali pihak desa melakukan mediasi, namun belum menemukan titik temu. Sampai saat ini status kepemilikan tanah yang difungsikan sebagai jalan adalah milik 3 warga. Sementara Haryono yang juga mengklaim kepemilikan tanah tidak bisa menunjukkan bukti yang sah. Namun karena akses jalan satu-satunya di tembok 4 anggota keluarga Haryono yang berada di dalam rumah sempat terisolasi karena tidak bisa keluar rumah selama sekitar 10 jam. Dan Sukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Polisi tangkap pembunuh perempuan yang mayatnya terbungkus karung. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi bersama dengan rekan saya Jamie Darusman. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di hari ini. Setelah sepekan berlalu, pembunuh perempuan yang mayatnya terbungkus karung di pinggir Sungai Cilengsi, Bogor akhirnya ditangkap. Pelaku adalah pria yang diduga sebagai selingkuhan korban. Misteri dibalik penemuan jasad wanita dalam karung di bawah jembatan Wika, Kampung Kedep, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16 Desember lalu akhirnya terpecahkan setelah polisi berhasil menangkap pembunuhnya. Pria yang ditangkap di kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat tak lain adalah selingkuhan korban yang juga guru ngaji anaknya. Wanita berinisial LH 41 tahun itu dibunuh di kamar kontrakan pelaku usai mereka berhubungan badan. Pelaku bahkan sempat memberikan uang 300.000 pada wanita asal Depok, Jawa Barat itu. Namun setelah nyawanya dihabisi, uang itu diambil kembali berikut sepeda motor, ponsel, dan dompet korban. Pasangan selingkuh itu telah menjalin hubungan selama 2 tahun meski masing-masing telah memiliki pasangan sah. Kini atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup. Ketika tersangka akan kembali ke kampung halamannya di wilayah Indramayu, tidak memiliki uang untuk kembali ke kampungnya, terlintas di dalam pikiran si tersangka untuk mengambil barang-barang yang dimiliki oleh korban. Kemudian korban dipancing, diajak ke kontrakannya. Di kontrakannya sempat terjadi hubungan badan, lalu kemudian dilakukan pencekikan terhadap korban. Sebelumnya jasad korban ditemukan oleh seorang wanita pemilik warung di pinggir jembatan Wika, Kampung Kedep, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Wanita itu curiga melihat sebuah karung yang dikerumuni lalat di dasar jurang sedalam 15 meter. Saat diperiksa petugas, ternyata karung itu berisi mayat wanita yang sudah mulai membusuk. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Beralih ke informasi lain pemirsa, untuk keamanan dan juga kenyamanan pemudik Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan gencarkan pemeriksaan kelayakan dan juga kelaikan armada bus. Bahkan para pengemudi bus wajib periksa kesehatan serta tes urin. Ngeceknya mobil turun situ dan ngecek di jalan. Hah? Ada aturan ini. Kericuhan sempat mewarnai pemeriksaan kelayakan armada bus karena pengelola angkutan keberatan pemeriksaan tidak di titik yang ditentukan. Sementara sejumlah bus antar kota antar provinsi yang akan berangkat dari terminal Kampung Rambutan Bus yang menjalani pemeriksaan penguji kendaraan bermotor dari UP PKB Pulau Gadung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi, petugas juga memeriksa kondisi armada bus. Bahkan para awak bus juga wajib memeriksakan kesehatannya termasuk pemeriksaan urin. Untuk kendaraan yang diramcek ini memang masih ada beberapa yang kurang alat pemecah kaca ataupun aparnya. Itu kita peringatkan kepada mereka, kepada perusahaan otobus itu untuk harus mereka untuk memenuhi persyaratan itu. Begitupun dengan di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Petugas gabungan mengencarkan pemeriksaan kelayakan bus dan memeriksa kesehatan serta urin para awak bus. Muhammad Jubadri Arifki dan Maruli Habidi melaporkan dari Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan segera mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia pada akhir tahun 2022. Angka kasus COVID-19 di Indonesia yang terus melandai menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah untuk mencabut pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun 2022. Presiden Jokowi menyebut kasus harian COVID-19 pada 20 Desember kemarin sebanyak 1.200 kasus. Presiden menargetkan penghentian PPKM akan segera dibahas pada minggu ini sambil menunggu hasil kajian dan kalkulasi dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Sementara itu jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di pasar tradisional di Kota Bandung misalnya terus mengalami kenaikan. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Ibu Kota Jakarta. Selain telur, cabai rawit merah dan juga cabai keriting juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jelang perayaan Natal, harga kebutuhan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Senen Blok 3, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Harga cabai rawit merah yang semula dijual Rp45.000, kini naik Rp5.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi bawang merah. Dari semula Rp30.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai keriting, naik hingga Rp15.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga yang terjadi secara bertahap selama beberapa hari terakhir membuat jumlah pembeli semakin sepi. Akibatnya, omset para pedagang menurun drastis. Pasti, kalau omset pasti ada penurunan sampai 70% lah. Dari belinya sekilo jadi setengah kayak gitu. Keberatan, karena kan kita makan tiap hari ya. Biaya-biaya seperti ini kita keberatan karena kenaikan harga kayak cabai, bawang, tomat, keberatan sekali ya. Selain cabai dan bawang, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi telur yang tembus Rp33.000 per kilogram, serta kentang seharga Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Para pedagang menjual telur ayam dengan harga Rp31.000 hingga Rp33.000 per kilogram, atau naik sebesar Rp6.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Selain menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga juga disebabkan lantaran banyaknya permintaan dari konsumen.
Diperkirakan kenaikan akan terus berlangsung hingga Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang dengan harga mencapai Rp35.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Selain di Bandung dan Jakarta tadi pemirsa, kenaikan harga komoditas pasar juga dirasakan warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terus melonjak jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di pasar tradisional sentral Bulukumba, harga sayur dan bumbu dapur bahkan naik sejak sepekan terakhir. Harga cabai rawit misalnya, yang biasanya dibanderol Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp35.000 per kilonya. Harga tomat sebelumnya Rp7.000 per kilonya, naik 2 kali lipat menjadi Rp15.000 per kilonya. Sementara harga sayur mayur seperti wortel, kol, kentang mengalami kenaikan Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilonya dari harga sebelumnya. Putih 22. Sebelumnya? Sebelumnya 20. Kalau cabai ini, cabai rawit, iya. Sebelumnya 25, naik lagi ini 30, 35. Kondisi serupa juga terpantau di pasar tradisional 10 Ulu, Palembang. Harga sejumlah kebutuhan pokok juga merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya yang cukup melonjak, yakni harga cabai rawit hijau yang mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya di kisaran Rp20.000 per kilo. Menurut pedagang, naiknya harga kebutuhan pokok disebabkan karena kurangnya pasokan dari pihak agen. Guna mengetahui kenaikan harga barang jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangerang menggelar sidak di sejumlah pasar. Hasilnya, petugas menemukan harga bahan pangan seperti daging sapi, daging ayam, telur, komoditas cabai dan minyak goreng kemasan naik jelang Natal dan Tahun Baru. Memang ada beberapa produk bahan pokok yang naik, mulai dari daging ayam, daging sapi, daging telur, dan beberapa produk, tapi tidak signifikan juga. Kalau dirata-ratakan sekitar 4-6%. Guna mencegah praktik pedagang nakal yang menaikkan harga tinggi, petugas akan terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional. Petugas menilai kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Meski demikian, stok bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru masih aman. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kembali berbagi keceriaan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Bersama MTech Group, YPP memberikan bantuan paket sembako kepada jemaat sejumlah gereja di Depok, Jawa Barat melalui program Berbagi Kasih Natal. Wajah ceria terpancar dari warga Depok yang mendapatkan bingkisan sembako Natal dari YPP SCTV Indosiar dan MTech Group. Ratusan warga ini berasal dari warga kurang mampu, ibu-ibu dan anak-anak yang bekerja sebagai badut serta para pengamen. Mereka mendapatkan paket sembako Natal yang disalurkan YPP melalui Gereja Bethel Indonesia, Komplek Ruko Grand Depok City Depok. Mengucapkan terima kasih kepada YPP, Indosiar, SCTV, MTech Group dalam program Berbagi Kasih Natal tahun 2022. Warga penerima bantuan sembako berterima kasih pada YPP SCTV Indosiar karena sembako berisi beras, mie instan, minyak, gula serta makanan dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya dari sepak bola, tekuk Persita Tangerang, Persib Bandung kembali meraih 3 angka. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadiri perayaan HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta. Ya, dalam kesempatan itu, Presiden sentil tudingan turut campur dalam verifikasi KPU.
Ya, dalam sambutannya, Presiden memberikan ucapan selamat kepada Partai Hanura yang berusia 16 tahun dan lolos seleksi verifikasi 1 KPU untuk ikut dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyentil pihak-pihak tertentu yang mengkambing hitamkan dirinya ataupun pihak istana menyusul tudingan turut campur tangan dalam verifikasi parpol di KPU. Presiden memastikan pihaknya tidak terlibat proses verifikasi dan proses tersebut murni ranahnya Komisi Pemilihan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Baik, kita beralih ke informasi lain. Sebuah perahu motor berpenumpang 6 orang di perairan Tanjung Batu, Toli-Toli, Sulawesi Tengah terbalik usai dihantam ombak besar. Ya, beruntung seluruh penumpang selamat setelah mendapatkan pertolongan dari polisi dan tim SAR. Pinggir saja, isi dulu. Pinggir, tolong dulu, kasih aja dulu ke anak-anak. Kita evakuasi dulu ini anak-anak. Anak mana yang kecil? Baru kita tarik perahunya. Akibat diterjang ombak besar dan angin kencang, sebuah perahu milik seorang nelayan terbalik di perairan Tanjung Batu, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Rabu siang. Peristiwa naas ini terjadi saat perahu yang berisikan 6 orang hendak pulang dari Tanjung Batu menuju Pulau Lutungan usai berbelanja kebutuhan sehari-hari. Beruntung, tak lama berselang, melintas sebuah speedboat dari kantor kepolisian Pelabuhan Toli-Toli yang langsung memberikan pertolongan. Keenam korban perahu tenggelam akhirnya berhasil diselamatkan. Hanya saja, satu korban remaja perempuan harus dilarikan ke rumah sakit Mokopido Toli-Toli karena dalam kondisi lemas akibat banyak meminum air laut dan tidak bisa berenang. Dan pada saat balik ke Pulau Lutungan, setibanya di perjalanan, orang yang mereka tumpang ini dihantam oleh angin kencang dan ombak besar, sehingga perahu yang mereka tumpang ini tenggelam. Dan untuk korban jiwa tidak ada, alhamdulillah. Pihak kepolisian kini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas laut di perairan Tanjung Batu karena kondisi cuaca buruk. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ya, hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai mengakibatkan ratusan rumah di Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat terendam banjir setinggi 1 meter. Petugas gabungan berjibaku untuk menolong warga dari kepungan banjir. Petugas gabungan berupaya untuk menyelamatkan warga dengan perahu karet menyusul terendamnya permukiman setinggi 1 meter di kawasan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sedikitnya 300 rumah Selasa malam terdampak banjir akibat hujan deras dan sejumlah sungai meluap di wilayah ini. Yang kiriman dari Kuningan, Mbak. Jadi kalau Kuningannya besar, buang ke Cirebon, Cirebon juga besar, nah kan terjadinya seperti ini, Pak. Hujan derasnya lama, Pak? 3 jam, Pak, kurang lebih 3 jam. Sementara hujan lebat dan angin kencang merobohkan rumah warga di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. BPBD langsung berjibaku membersihkan reruntuhan dan memberi bantuan kepada penghuni rumah yang terdampak bencana cuaca buruk tersebut. Maruli Habibi dan Asep Solihin melaporkan dari Bogor dan Cirebon, Jawa Barat. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menerima penghargaan dari Kementerian Sosial atas bantuan dan dedikasi dalam penanganan bencana alam. Ya, penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepada Ketua Umum YPP Imam Sujarwo. Kementerian Sosial kembali memberikan penghargaan kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar atas bantuan dan dedikasinya dalam penanganan bencana alam di tanah air. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepada Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo Rabu pagi di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial. Kami sangat terbantu ya, karena anggaran kami juga terbatas sehingga ini dapat mengurangi pembiayaan yang dari APBN, sehingga harapan kami mudah-mudahan kami bisa terus kita bisa berkolaborasi bersama untuk bagaimana
bukan hanya masalah bencana, tapi juga bagaimana penyelesaian terutama kemiskinan ekstrim. Dalam kesempatan yang sama, YPP SCTV Indosiar juga memberikan bantuan kontribusi dapur umum kepada Kemensos senilai Rp120.545.000. Bantuan ini diberikan dalam bentuk beras 6.000 kg, sarden 40 dus, dan sebanyak 550 tray telur ayam. Ke depan tentu ini sekarang masih tanggap darurat, kita akan tetap support juga terkait dengan masalah bahan-bahan baku untuk dapur umum. Dan tentu berikutnya nanti di tahap rehabilitasi tentu kita akan support terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Cianjur. Diharapkan bantuan bahan pokok ini dapat membantu dapur umum yang didirikan oleh Kemensos bagi masyarakat korban gempa Cianjur. Dovianda dan Dede Effendi melaporkan dari Jakarta. Ya, kita beralih ke informasi lapangan hijau pemirsa. Dari pekan ke-16 BRI Liga 1, Persib Bandung kembali meraih 3 angka usai menekuk Persita Tangerang dengan skor 1-0. Di pertandingan lainnya pemirsa, Persebaya Surabaya kontra Persis Solo, kemudian Persikabo 1973 kontra Persik Kediri berakhir imbang. Persib Bandung bersuap Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta di pekan ke-16 BRI Liga 1 Rabu petang. Persib langsung gencar menggempur pertahanan Persita. Gol nanti kubu Maung Bandung baru tercipta jelang rehat antar babak. Di menit ke-45, gawang Laskar Cisadane koyak setelah sundulan bek Persib Ahmad Jufrianto mengenai Arif Setiawan sebelum masuk ke gawang Persita. Di babak kedua tidak ada gol tambahan. Persib menang 1-0 yang meneruskan tren positif menjadi 8 laga tanpa kekalahan. Tim besutan Luis Mia naik ke peringkat 6 dengan poin 29. Di laga lain di Stadion Logo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Persebaya Surabaya dan Persis Solo berupaya keluar dari rangkaian 3 laga tanpa kemenangan. Di menit 36, striker Persebaya Silvio Junior mendapat kans, namun sepakannya masih dapat ditepis kiper Gianluca Pandenuwu. Pada menit 88, penyerang Persis Ferdinand Sinaga sempat menjebol gawang bajul ijo. Namun gol dibatalkan karena Ferdinand terjebak offside. Skor imbang tanpa gol menutup pertandingan ini. Sementara itu, Persik Kediri gagal melanjutkan raihan positif. Melawan Persikabo 1973 yang bermain dengan 10 orang sejak menit 80 karena Silva dan kolega tidak mampu mencetak gol. Kedudukan imbang 0-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan berikutnya pemirsa, tim nasional Maroko ini mendapat sambutan yang meriah saat tiba di negaranya. Ya, selain sambutan dari rakyat, semifinalis Piala Dunia Qatar 2022 ini pun mendapat penghargaan dari Raja Maroko di istana. Tim nasional Maroko kembali ke ibu kota Maroko, Rabat, pada Selasa waktu setempat. Selayaknya pahlawan, mereka mendapat sambutan meriah dari warga kota Rabat. Akraf Hakimi dan kolega kemudian diarak dengan bus beratap terbuka. Mereka menyapa ribuan penggemar yang membentangkan atribut seperti bendera Maroko dan spanduk bergambar skuad Singa Atlas. Rakyat Maroko pantas bangga karena timnas sukses finish di posisi keempat di Piala Dunia. Maroko juga jadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Di Qatar, tim besutan Walid Regragui mampu mengalahkan tim-tim seperti Belgia, Spanyol, dan Portugal. هم ربحوا كاس العالم، احنا ربحنا العالم. طبعا هذه فرحه لا تتصور وعشناها كاملين المغاربه داخل ارض الوطن ولا خارجه، والعالم العربي والعالم الافريقي كامل يقتسم معنا هذه الفرحه بالانجاز التاريخي ديال الفريق الوطني. هذه البدايه ان شاء الله. Setelah menyapa masyarakat, timnas menuju istana. Mereka mendapat penghargaan bintang jasa dari Raja Mohammed ke-6 atas prestasi di Piala Dunia. Dan laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Sheila Baladraf dan Jamie Darusman pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Suara